Hey gengs, selamat datang kembali di channel Katomuji. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Penutup seri survival dan bertahan hidup di minggu ini, Mimin akan memberikan kalian satu alur cerita film yang cukup seru untuk kita bahas. Film ini rilis di tahun 2024 silam, dan inti filmnya adalah orang-orang kaya yang gabut membuat sebuah permainan bertahan hidup. So, untuk kalian yang suka, silahkan subscribe channel Katomuji ini, serta berikan like dan komentar kalian. Mari kita masuk saja ke alur pembahasan filmnya. Chris, looks like you lost something. Suatu hari di pinggiran pantai terlihat banyak sekali orang berbondong-bondong menaiki sebuah perahu motor untuk pergi ke suatu tempat. Perahu ini berisikan banyak orang-orang dari berbagai negara dan suku berbeda. Orang-orang ini merupakan para imigran yang negaranya sebagian besar dalam keadaan konflik ataupun krisis, membuat mereka harus segera meninggalkan negaranya untuk pergi ke negara Eropa. Tapi di saat ini, menurut percakapan yang terdengar, tujuan mereka adalah negara Yunani dan Prancis. Saat malam harinya, perahu yang ditumpangi penuh sesak oleh imigran ini mengarungi Laut Mediterania. Secara mendadak, motor pendorong perahu tersebut mengalami kerusakan, disertai langit nampak akan turun badai. Mereka harus menghadapi badai yang begitu ekstrim pada malam hari itu. Beberapa orang mulai terjatuh ke dalam lautan, beberapa lagi mencoba bertahan menjaga keseimbangan perahu mereka agar tidak terbalik. Seusai badai reda, hanya tertinggal 6 orang dan 1 anak-anak di atas perahu tersebut, yaitu Wael dengan seorang anak kecil bernama Edith, Basir, Malek, dan Zineb yang berasal dari Libya, serta Samuel dan Berta yang berasal dari Sudan Selatan. Di tengah perairan Mediterania yang terombang-ambing tanpa tujuan ini, hal yang paling mereka butuhkan adalah air minum agar tidak dehidrasi. Samuel mulai meminta air yang tersisa kepada Basir dan Malek untuk Edith yang tampak begitu kehausan. Namun Malek berkata mereka harus berhemat, sebab tidak tahu sampai kapan akan terombang-ambing di atas lautan. Di tengah berdebatan itu, Basir melihat sebuah kapal dari kejauhan. Kemudian semua orang dari perahu itu mulai melambaikan tangan untuk meminta pertolongan kepada kapal tersebut. Walaupun di awal mereka ragu, sebab takutnya itu adalah kapal para penjaga pantai. Namun saat kapal mendekat, ternyata itu hanya sebuah kapal pesiar kecil yang ditumpangi oleh beberapa orang kaya gabut. Tampak si pria di atas kapal ini bernama Vlad sedang menghubungi seseorang lewat radionya. Lalu mereka pun memindahkan semua imigran ini ke atas kapalnya. Basir menghampiri Vlad. Vlad berkata ia baru saja menghubungi bagian keamanan laut dari Italia. Vlad ingin mengantarkan mereka ke daratan. Namun bahan bakar mereka tidak akan sampai ke sana. Jadi para polisi dan penjaga laut Italia meminta Vlad untuk menampung orang-orang ini dahulunya. Serta Vlad juga berkata, kalau Basir tidak percaya, silakan hubungi saja pihak otoritas itu. Basir tidak ada pilihan, hanya bisa mengikuti arahan dari Vlad saja. Yang awalnya para imigran ini dijamu dengan sangat ramah oleh para penghuni kapal pesiar tersebut. Have a seat. Rest. Get some water. Everybody have some water. Tidak berapa lama, kapal milik Vlad ini menepi di sebuah pulau pribadi yang memiliki resort besar dan mewah. Satu-satunya yang menaruh curiga kepada orang-orang ini adalah Wael. Entah kenapa, sedari tadi Wael hanya memperhatikan belaga dari orang-orang yang telah menyelamatkannya ini. Sampai akhirnya pemilik dari pulau mewah ini bernama Merlin mendatangi para imigran tersebut. Mungkin Basir yang tidak enak hati mulai bertanya kepada Merlin, kenapa mereka tidak dibawa saja langsung ke Italia? Merlin menegaskan, para otoritas Italia tidak akan senang jika ada imigran gelap yang masuk ke wilayah mereka. Mereka akan lebih baik menjemput imigran tersebut menurut Merlin. Kemudian Merlin meminta para pelayannya memberikan Basir dan yang lainnya pakaian ganti serta kamar mereka masing-masing. Staff will help you get cleaned and change your clothes. That's right. Nice to meet you. When I told me about You can take showers.
Di malam harinya, para imigran ini disambut untuk makan malam bersama. Nampak hanya Weil yang belum berbaur dengan yang lainnya. Saat sendiri itu, Weil didatangi oleh Vlad yang mengajaknya ngobrol. Namun Weil yang masih menaruh curiga kepada Vlad, meninggalkan Vlad untuk menuju Edith yang tengah memakan makanan manis. Di meja makan malam itu, kita akan diperkenalkan beberapa tokoh lain bernama Jack, Chris, Benito, Mary, dan Victoria. Kemudian, para imigran ini mulai disinggung asal-usul mereka, serta konflik negara mereka masing-masing oleh si tuan rumah ini. Nampak beberapa kali Zenith dan Weil yang tersinggung oleh perkataan dari tuan rumah tersebut, yang sok tahu dan terdengar sedikit merendahkan mereka. Meskipun pada awalnya tanpa ramah, namun nampaknya para tuan rumah ini punya niat yang terselubung. Sampai pada akhirnya, Edith mendadak roboh entah oleh apa. Saat itu, Jack yang merupakan seorang dokter langsung memberikan pertolongan kepada Edith. Di ruangan perawatan, Edith yang ditemani oleh Weil bertanya kepada Jack apa yang terjadi kepada Edith. Jack memberitahukan kalau Edith nampaknya mengalami dehidrasi yang lumayan parah. Jack menyarankan agar Edith dan Weil untuk segera istirahat. Weil pun meninggalkan Edith di ruangan perawatan tersebut dan melangkah pergi ke kamarnya. Di dalam kamar yang disediakan oleh Merlin ini, nampak para imigran tersebut sedang kepanasan, sebab ruangan tempat mereka tidur ini begitu panas dan gerah kayak Bekasi. Tidak begitu lama, para pelayan masuk ke dalam ruangan itu untuk memberikan para imigran sebuah minuman agar mereka tidak kekurangan cairan. Dilanjutkan, masing-masing dari mereka memutuskan untuk istirahat karena esok harinya dijanjikan akan dijemput oleh pihak otoritas negara Italia. Weil terbangun setelah mendapatkan mimpi buruk yang dialaminya semalam. Namun di pagi itu, Weil mendapati dirinya sudah berada di sebuah truk pick up bersama yang lainnya. Weil juga melihat sebuah truk mengiringi mereka dari belakang. Sampai pada sebuah tempat, Weil dan yang lainnya ini diminta untuk turun dari mobil pick up tersebut. Seusai mereka turun, terlihat para tuan rumah ini sudah menggunakan pakaian lengkap, seperti akan melakukan sesuatu. Bashir mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Merlin menjawab, mereka merupakan orang-orang kaya gabut yang butuh hiburan. Merlin memberitahukan, saat ini Bashir dan yang lainnya terlibat sebuah permainan yang diselenggarakan oleh Merlin, bertemakan bertahan hidup. Hanya ada satu di antara mereka yang selamat, dan akan dibawa ke Italia untuk dijanjikan kehidupan mewah. Saat Merlin menyampaikan informasi tersebut, secara diam-diam, Vlad memberikan sebuah kertas kepada Weil, agar Weil nantinya menuju ke arah barat dan menemukan sebuah gereja. Vlad berjanji akan menyelamatkan Edith, dan saat matahari terbenam akan membawa Edith ke gereja itu. Usai memberikan informasi kepada Bashir dan yang lainnya, Merlin memberikan alat bertahan hidup untuk masing-masing orang. Tapi tentunya, para imigran ini tidak menyetujui hal gila tersebut. Pada akhirnya, Merlin memberikan contoh soal kepada Barta, membuat Bashir, Weil dan yang lainnya sadar kalau ini bukan sebuah lelucon semata. Mereka berpencar untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Weil kabur bersama dengan Bashir, sementara Samuel, Barta, Zenith, dan Malek bersembunyi sebab Berta yang terluka. Tidak berapa lama datang serangan dadakan yang mengenai Berta, membuat Malek dan Zenith langsung melindungi diri mereka. Namun Samuel yang melihat tindakan itu segera mencari pelaku yang melakukan hal tersebut kepada Berta. Sayangnya, di saat Zenith dan Malek mencoba berlari, Zenith juga terkena sebuah serangan dari arah lain. Malek yang berada di dekat Zenith mencoba membantu Zenith untuk tetap bertahan. Ternyata serangan yang menimpa Berta berasal dari Victoria dan Chris. Victoria yang tampak ketakutan tidak menyadari Samuel yang telah berlari untuk memberikan perlawanan kepada Chris. Samuel berhasil menjatuhkan Chris, kemudian mencoba untuk kembali kabur. Samuel yang kembali ke tempat Zenith dan Malek tidak tahu kalau posisi mereka sudah dikunci oleh Jack. Jack melepaskan serangan membuat Zenith pindah alam seketika. Saving me. Jack mendapatkan sebuah laporan dari Merlin yang ternyata sedang melihat pergerakan dari imigran ini lewat dari layar iPad miliknya. Sepertinya Merlin telah meninggalkan alat pelacak GPS kepada masing-masing imigran tersebut. Merlin juga memberiukan posisi masing-masing dari kelompok imigran yang mereka jadikan mainan saat itu. Merlin berhenti sejenak
sebab ia mendengarkan sebuah gedoran pintu dari Edith. Merlin mencoba memberitahu Edith agar ia tidak menimbulkan suara lagi. Sementara di posisi lain, Wael dan Bashir menuju ke arah barat. Bashir mulai bertanya kepada Wael apakah Wael ini seorang bekas tentara dahulunya. Tapi Wael mengabaikan pertanyaan itu. Disertai juga, Wael memberitahukan Bashir untuk ke arah barat menuju sebuah gereja yang diberitahukan oleh Vlad tadi. Bashir memperingatkan Wael jika bisa jadi itu sebuah jebakan. Tapi menurut Wael, ia tidak punya pilihan lain, sebab Vlad akan membawa Edith ke sana nantinya. Sementara Samuel dan Malek masih mencoba kabur setelah Zenith tiada. Mereka berdua menuju sebuah pinggiran tebing pulau itu. Samuel dan Malek melihat sebuah kapal tongkang dari kejauhan. Samuel mencoba melambaikan tangan, namun menurut Malek, kapal tersebut terlalu jauh dan tidak akan bisa melihat mereka. Adegan film dilanjutkan kepada regu pemburu, yaitu Victoria, Chris, dan Jack. Kala itu, Jack sedang mengobati luka yang dialami oleh Chris oleh Samuel tadi. Sementara Benito dan Mari sedang mengejar Wael dan Bashir. Kemudian saat perlarian dari Bashir dan Wael ini, Benito mengenai Bashir, namun tidak fatal. Ia membuat Bashir bisa kabur bersama dengan Wael. Mari memberikan laporan kepada Merlin jika Benito berhasil mengenai salah satu dari mereka. Namun Benito membiarkannya lepas. Di saat yang bersamaan, keberadaan dari Malek dan Samuel ini diketahui oleh Chris, yang berniat membalas dendam kepada Samuel. Samuel dan Malek terpisah saat pelarian itu. Samuel berhasil ditemukan oleh Chris. Kemudian terjadilah duel antara Samuel dan Chris. Di saat itu juga, meskipun Samuel mencoba menahan serangan dari Chris, tapi tampaknya posisi Samuel yang kurang beruntung membuatnya harus menerima dengan lapang dada kekalahan telaknya itu. Bashir dan Wael berjalan menuju gereja yang ditunjuk oleh Vlad. Mereka tidak sengaja bertemu dengan Malek. Malek memberitahukan mereka jika yang lainnya sudah tiada. Tidak berapa lama, Mari dan Benito juga mendatangi tempat Wael dan yang lainnya ini. Wael bersembunyi, kemudian mendengarkan percakapan Mari dan Benito lewat radio yang mengatakan posisi keberadaan dari Wael. Membuat Wael sadar kalau mereka telah dipasangkan alat penyadap. Wael langsung membongkar golok sakti yang diberikan Merlin tadi. Dan benar saja, di dalamnya ada pemancar sinyal. Mereka bertiga pun mulai mengatur strategi. Benito melihat Wael dan yang lainnya telah meninggalkan golok sakti milik mereka. Sekarang Benito dan Mari tidak memiliki lokasi dari Wael dan kedua orang lainnya. Terpaksalah hanya mengandalkan insting bertahan hidup dari mereka berdua. Apesnya, Benito kalah cepat oleh Wael, membuat Benito harus menyerah. Meskipun Bashir dan Malek meminta Wael untuk menyelesaikannya, tapi Wael enggan untuk melakukan hal itu, malah melepaskan Benito dan memberikan Benito perintah untuk segera kembali ke resort Merlin dan menyelamatkan Edith. I'm not killing anyone. I'm going to the church. Seperginya Wael, Malek dan Bashir mencoba untuk menjatuhkan Mari yang sendirian kala itu. Bashir melakukan perlawanan yang sengit kepada Mari. Di saat terdesak itu, Bashir mencoba meminta bantuan Malek yang terpaku di balik semak-semak. Meskipun Bashir sudah memohon bantuan, Malek malah memilih jurus langkah 1000 dan membiarkan Bashir berduel sendirian. Sampai akhirnya, Bashir harus menerima kenyataan kalau dia sudah tidak bernapas lagi. Wael mendengar sebuah suara letusan, membuatnya kembali ke sumber suara itu. Yang ditemukan Wael adalah Bashir yang sudah kaku. Kemudian, Wael pun kembali melanjutkan pelariannya ke arah gereja yang dimaksud oleh Vlad. Di sisi lain, Merlin mendapatkan konfirmasi dari Mari jika yang tersisa sekarang adalah 2 orang. Merlin pergi mengantarkan perbekalan untuk para orang kaya sinting tersebut. Merlin yang telah sampai di lokasi para pemburu memberikan perbekalan untuk sampai sore. Victoria yang sudah kena mental duluan memutuskan untuk berhenti dalam permainan ini. Meskipun Chris mencoba untuk menahan Victoria, tapi Victoria tetap tidak sanggup untuk melanjutkannya. Merlin hanya bisa menerima keputusan Dati Victoria tersebut dan memberikan kunci truk lain agar Victoria bisa kembali ke resortnya. Sementara di resort milik Merlin, tampak Vlad sedang menyelinap ke ruangan Edith. Vlad menghampiri Edith untuk akan membawa Edith pergi ke gereja.
Wael yang telah sampai di gereja yang dimaksud mulai mengendap-endap. Nampak Malek dari balik pintu gereja mengisyaratkan kalau kondisi di dalam gereja ini aman. Malek juga membawa senjata milik Benito tadi yang dia pungut. Meskipun tidak berfungsi, namun setidaknya bisalah untuk menakut-nakutin lawannya. Malek bertanya kapan Vlad akan datang mengantarkan Edith sesuai perjanjian. Kata Wael, Vlad akan datang saat matahari nanti tenggelam. Mereka berdua pun menunggu di dalam gereja tersebut sampai gelap. Sambil menunggu gelap, Wael dan Malek saling berbagi cerita. Ternyata Wael ini dulu adalah mantan tentara bayaran. Suatu ketika, Wael melakukan penaklukan sebuah desa. Di sana ia bertemu dengan Edith. Sampai sekarang, Edith belum tahu kalau yang menyebabkan kedua orang tuanya tiada adalah Wael. Maka dari itu, Wael memutuskan untuk membesarkan Edith sebagai rasa tanggung jawabnya. Dan di esok harinya nanti, Wael sendiri yang akan memberitahukan kenyataan pahit tersebut kepada Edith. Victoria yang sedari tadi berkendara baru sadar kalau ia salah jalan dan sekarang tersesat di sebuah gereja. Victoria memberikan laporan kepada Merlin kalau ia sekarang di gereja dan melihat Vlad di luar gereja itu dengan Edith. Ditambah di sana juga terlihat dua orang target mereka. Merlin memberikan arahan agar Victoria menunggu datangnya pemburu lain di sana. Dan tidak begitu lama, datanglah Chris bersama Mary. Sementara di dalam gereja, Vlad mengatakan kalau ia tidak bermaksud jahat kepada Edith. Dengan bukti, ia tidak membawa senjata saat ini. Tujuannya hanyalah membawa Edith kepada Wael semata. Dengan meyakinkan Wael, Vlad menunjukkan kunci kapalnya kepada Wael. Saat kunci itu akan diambil oleh Malek, Vlad langsung memukul mundur Malek yang membuat Malek terjatuh. Dan It's just you and me. The boat keys never left the... Chris datang membantu Vlad. Meskipun demikian, Wael dan Edith berhasil bersembunyi. Dalam persembunyiannya itu, Wael menyadari ada sebuah lubang di lantai. Wael mulai mencoba memancing Chris untuk mendekati ke arah jebakan itu. Dengan alhasil, Chris terjatuh ke dalam lubang tersebut. Wael mulai mencari Edith lagi. Edith terlihat di luar gereja sedang berlari. Tapi secara mendadak ada sesuatu yang mengenai Edith, membuat Wael langsung berlari keluar gereja tersebut. Namun Wael tidak menemukan Edith di sana. Yang ditemukan oleh Wael hanyalah sebuah jejak di tanah. Hal itulah yang membuat Wael sebelumnya tidak ada niatan untuk main brutal. Akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi buas. Mary, please! Someone! Setelah selesai dengan Chris, Wael keluar dari gereja menuju ke jalanan. Di sana, Wael bertemu dengan mobil yang dikendarai oleh Victoria. Sementara Victoria sendiri sedang tertidur. Tiada ampun yang diberikan oleh Wael saat itu. Wael mulai mengisi kembali perlengkapannya. Wael melihat sebuah bayangan berlarian di gereja, mencoba untuk mengejar itu. Namun sayangnya, Wael yang terbangun sudah mendapati dirinya terikat di sebuah ruangan dengan Jack dan Vlad yang ada di dekatnya. Wael pandangan mata dari Wael tidak bisa berbohong melihat kekejian dari orang-orang kaya gabut tersebut. Dalam ruangan tersebut terlihat sosok misterius yang mendiri Lego dan sedang dirakit oleh Jack. Sementara Vlad kembali berkumpul dengan Merlin, Mary, dan Benito di sebuah meja ruangan tamu resort milik Merlin itu. Benito meminta kompensasi dari permainan kali ini sebab mereka juga menderita beberapa kerugian yang bahkan juga menyebabkan Presiden Victoria tidak kembali lagi. Merlin setuju dengan diskon 15% dari biaya permainan yang telah Benito dan Mary bayarkan kepadanya. Ternyata terungkap bahwasanya permainan ini merupakan ide bisnis ilegal dari Merlin untuk mengumpulkan orang kaya gabut yang memiliki hobi di luar Nurul. Disertai juga Mary dan Benito ingin melanjutkan permainan bersama dengan Edith untuk permainan penutup di malam itu. Merlin setuju dan membawakan Edith ke hadapan Benito dan Mary.
Di dalam ruangan kerja Jack yang sibuk merakit-rakit tidak menyadari jika Wyle mulai menjatuhkan busur panah ke tangannya guna untuk melepaskan ikatan Wyle. Dengan cepat, Wyle yang sudah terlepas langsung menjatuhkan Jack saat itu juga. Kemudian Wyle mencoba menelusuri ruangan dari resort tersebut. Di sebuah ruangan lain yang Wyle tuju, ia sangat kaget dengan tumpukan mengerikan tak bisa disebutkan dengan kata-kata, disertai sebuah bathtub yang penuh dengan gincu. Wyle yang masih belum tahu kalau Edith masih hidup memutuskan untuk memanjat di sisi bathtub untuk menjangkau jendela agar bisa kabur. Namun sayangnya ia terpeleset dan jatuh. Disertai juga Wyle mendengar sebuah suara dari luar ruangan. Suara yang ia dengar adalah teriakan dari Edith. Wyle mulai menyelinap untuk keluar dan memastikan yang terjadi. Dari tempat ia berdiri, Wyle melihat Mary sedang bermain peta umpat dengan Edith. Namun Wyle juga sadar jika ia keluar meninggalkan jejak basah yang bisa menyebabkan aksi ini ketahuan. Wyle beranjak pergi dan orang pertama yang menjadi targetnya adalah Benito. Sementara Merlin dan Vlad masih belum sadar apa yang sedang terjadi di dalam resortnya itu. Yang pada akhirnya Escaped. Benito is dead. Oh, no. Setelah berhasil menjatuhkan Merlin dan Mary, Wyle segera membawa Edith untuk keluar dari pulau aneh ini. Dengan berbekalkan ingatannya, ia mengambil bahan bakar dan kunci dari kapal milik Vlad. Vlad yang masih hidup menunggu Wyle di dalam kapal tersebut, memberikan perlawanan terakhir kepada Wyle agar mengakhiri kekecauan tersebut. Pada akhirnya, Vlad pun dijatuhkan oleh Edith tanpa pernah ia sadari. Wyle dan Edith akhirnya berhasil meninggalkan pulau penuh manusia ber-IQ minus itu menggunakan kapal milik Vlad. Sebuah akhir yang cukup memuaskan untuk orang-orang yang hobi menjadikan nyawa orang lain sebagai mainan. Nah, itu dia tadi alur cerita lengkap dari film berjudul The Hunted yang baru saja rilis di tahun 2024 kemarin. Film garapan sutradara Louis Lagayette ini sebenarnya punya skala produksi yang gak terlalu besar, alias masuk kategori film indie thriller. Estimasi biayanya nggak nyampe angka fantastis kayak film Marvel, tapi eksekusinya patut diacungi jempol. Untuk urusan rating, film ini dapat nilai yang lumayan beragam, ada di angka sekitar 5,5 sampai 6/10 di IMDb. Di pasar global, film ini memang nggak meledak banget atau box office gimana-gimana. Tapi di kalangan pencinta genre survival dan human hunting, film ini dapat tempat tersendiri karena tensinya yang konsisten. Kalau menurut gue pribadi, meskipun ratingnya kelihatan biasa aja di mata kritikus, film ini wajib banget kalian tonton. Apalagi buat kalian yang suka cerita bertema The Most Dangerous Game. Alasan utamanya adalah perkembangan karakternya. Jarang-jarang ada film survival yang kasih backstory seemosional Wyle dan Edith. Biasanya kan cuma lari-lari, sembunyi, mati. Tapi di sini ada rasa bersalah dan penebusan dosa yang bikin kita sebagai penonton jadi lebih invest ke nasib mereka. Jadi jangan ketipu sama rating kecil, karena sensasi tegannya asli dapat banget. Nah, ada satu rahasia kenapa visual film ini kerasa mahal dan enak banget dilihat. Rahasianya ada di kamera yang mereka pakai, yaitu Arri Alexa. Buat kalian yang belum tahu, Arri Alexa ini adalah standar gold, atau kamera kasta tertinggi di industri film dunia. Hampir semua film pemenang Oscar atau film-film Marvel pakai kamera ini. Gila ya, lihat aja tuh kamera segede gaban gitu. Tapi hasilnya emang gak main-main. Sensornya sanggup nangkep warna kulit manusia jadi kelihatan alami banget. Gak kerasa kayak video HP. Selain itu, teknik low-key lighting di film ini juga juara. Banyak bayangan gelap yang bikin kita ngerasa bahaya bisa muncul dari mana aja. Penggunaan tight framing atau sudut pengambilan gambar yang sempit juga sukses bikin kita ngerasain rasa sesak yang dialami Edith. Secara kritis, film ini sebenarnya bisa lebih berani lagi dalam mengeksplorasi motivasi para orang kaya ini. Kadang terasa agak klise,
Tapi beruntung tertutup sama akting Lily Banda yang sangat totalitas jadi cewek tangguh. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya modal miliaran, apakah kalian bakal gabut kayak orang-orang di pulau ini? Atau mending buat beli kuota biar bisa nonton Katomuji tiap hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat cari film-film Gincu lainnya buat kalian. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye.